Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ini ya, saya berikan tugas ini ya, nomor 12 halaman 86. Jika x1 itu lebih besar dari 0, xn plus 1 ini didefinisikan 1/2 plus xn, di mana n-nya ini lebih besar atau sama dengan 1. Nah, tunjukkan bahwa barisan X ini ya, ini adalah barisan kontraktif. Kemudian tentukan limitnya itu. Nah, di sini ya, barisan X itu dikatakan kontraktif jika terdapat C di mana C-nya ini antara 0 sampai dengan 1 ya. Sedemikian sehingga mutlak xn plus 2 dikurangi xn plus 1 ini kurang dari atau sama dengan C kali mutlak xn plus 1 dikurangi xn untuk setiap n elemen dari bilangan asli gitu. Nah, kalau di sini pertanyaannya adalah tunjukkan ya, berarti kan bakalan terbukti ini kan itu, sehingga nanti mutlak xn plus 2 dikurangi dengan xn plus 1 ini memenuhi pertidaksamaan ini, kurang dari, sama dengan, dan seterusnya tuh. Nah, oke, berarti langsung aja ya. Berarti perhatikan mutlak xn plus 2 dikurangi xn plus 1 ini nanti sama dengan berapa ya. Nah, di sini kan xn plus 1-nya adalah 1/2 ditambah xn ya. Ini n plus 1, di sini n. Berarti nanti kalau xn ya, berarti sama dengan 1/2 ditambah sini n, berarti n min 1 gitu ya. Terus kalau xn plus 2 berarti sama dengan 1/2 ditambah xn plus 1 nih ya. Nah, oke, lanjut ya. Berarti mutlak ini akan sama dengan mutlak dari xn plus 2, berarti ini ya, 1/2 ditambah xn plus 1 dikurangi dengan 1/2 ditambah xn. Nah, ini. Kemudian saya ini ya, samakan penyebutnya, berarti mutlak dari 2 ditambah xn plus 1 dikali dengan 2 ditambah xn itu. Nah, untuk pembilangnya berarti 2 ditambah xn ya dikurangi dengan 2 ditambah xn plus 1 tuh. Nah, ini ya, ini 2-nya bisa saya coret ya, sama dengan 0 ya, ini 2 dikurangi dengan 2 gitu. Oke, sama dengan mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 per ini ya, 2 ditambah xn plus 1 dikali dengan 2 ditambah xn itu. Tahu saya tulis ini ya, mutlak xn ini saya balik nggak apa-apa kan nilainya akan sama di dalam mutlak ini kan. Berarti sini adalah xn plus 1 dikurangi xn ini per mutlak, ini saya pisah-pisahkan aja, ini 2 ditambah xn plus 1. Nah, ini juga sama dengan ya, bakalan nah ini kesini hubungannya kan sama dengan ya. Oke, ini kita udah kelihatan ya, ini udah muncul mutlak xn plus 1 dikurangi xn. Nah, sekarang kita memunculkan C-nya ini ya. Ini kan berarti sama dengan 1 per mutlak 2 plus xn plus 1. Ini x-nya x kecil ya tuh. Terus dikali dengan mutlak 2 plus xn ini dikali dengan xn plus 1 dikurangi xn deh. Nah, terus gimana? Ini udah ya. Terus ini juga udah. Nah, kurang dari atau sama dengan C ya. Ini yang kurang. Kalau kita perhatikan di sini ya, x1-nya itu lebih besar dari 0 ya kan. X1 itu lebih besar dari 0. Kalau x2 berarti ini ya, berarti sama dengan 1/2 ditambah x
1 ya, dari 0 ya kan. Ini lebih dari 0. Berarti kalau ini lebih dari 0, 1/2 ditambah X1 itu nilainya pastilah lebih dari 0. X2 nya ini lebih dari 0. Dan seterusnya kan, X3 pun demikian. X3 ini sama dengan 1/2 ditambah X2. X2 nya lebih dari 0, berarti ini lebih dari 0. X3 lebih dari 0. Nah, ini tuh berlaku untuk kesemuanya ya. Berarti Xn lebih dari 0 untuk setiap n elemen dari bilangan asli itu. Ya. Oke, terus gimana? Berarti kita punya Xn itu lebih besar dari 0. Kalau ini ya, berarti kan kita punya ini ya, 1/2 ditambah Xn dengan 1/2 ditambah 0 ya. Xn itu kan lebih besar dari 0. Tapi kalau dibuat per gimana? Berarti ini itu nilainya lebih kecil itu. Ya, sehingga di sini 1/2 ditambah Xn untuk setiap n elemen dari bilangan asli ya, ini kurang dari setengah, sehingga ini juga kurang dari setengah itu. Ini ya, ini kurang dari setengah, ini dia juga kurang dari setengah. Ini udah ada kurang darinya ya, berarti kita tuliskan setengahnya aja tuh, dikali ini, dikali mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn itu. Nah, ini sama dengan 1/4. 1/4 kali Xn plus 1 dikurangi Xn. Ini udah. Nih ya, dapat berarti mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 itu kurang dari 1/4 kali mutlak Xn plus 1 dikurangi Xn. Jadi terbukti ya bahwa barisan X adalah barisan kontraktif gitu. Nah, karena mutlak Xn plus 2 dikurangi Xn plus 1 ini kurang dari 1/4 kali mutlak Xn plus 1, ini X kecil ya, tulisan saya yang terlalu besar. Nah, ini dikurangi Xn ya, untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Karena ini maka ya, barisan X adalah barisan kontraktif, itu kontraktif dengan C sama dengan 1/4 itu. Nah, berarti udah terbukti ya bahwa barisan X adalah barisan kontraktif. Nah, selanjutnya adalah di sini kita harus tentukan limitnya itu ya. Nah, ingat ya, kalau ekor barisan ya, dia kan konvergennya sama dengan barisannya kan, ya kan. Jadi di sini misal ya, limit dari barisan X, atau saya tulis ini aja, limit dari ini Xn ini sama dengan X itu, sehingga ya ekor barisannya Xn plus 1 itu kan ekor barisan dari X kan, barisan X itu kan juga konvergen ke X itu, sehingga limit dari ekor barisan ini ya, ekor barisan dari X itu juga sama dengan X gitu ya. Maka nih X itu sama dengan limit Xn plus 1. Nah, ini Xn plus 1 saya ganti dengan ini itu ya. Berarti ini sama dengan limit dari 1/2 ditambah Xn tuh. Nah, ini sama dengan berapa? Ini berarti gini ya,
Ini kan sama dengan limit 1 per limit dari 2 ditambah xn ya. Nah ini ya. Ini sama dengan 1 per ini limit dari 2 ditambah limit dari xn adalah x ya di sini. Sama dengan x. Sehingga saya taruh mana ini? Sehingga kita punya apa? Ini ya. Kok maka lagi ya? Ya udah sehingga aja. Sehingga x itu sama dengan, jangan sehingga lagi deh, diperoleh dah. Biar beda maksudnya. Diperoleh x itu sama dengan 1 per 2 ditambah x. Nah, kita kali silang. Berarti kita peroleh 2x ditambah x kuadrat itu sama dengan 1. Kita pindah ruang sama dengan kan 0. Berarti kita peroleh x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 itu sama dengan 0. Nah, ini akarnya berapa? Kan kita mau nyari x-nya, ya kan? Di sini kan limit dari barisan x itu adalah sama dengan x gitu ya. Ya kan, ini x. Nah, kita akan cari x-nya gitu. Nah, ini dengan nih ya, kita cari dengan rumus ABC ya. Berarti min B-nya adalah min 2 ya. Min 2 plus minus akar min B plus minus akar B kuadrat. Berarti 4 dikurangi 4 kali A. C-nya adalah min 1 ya. Per 2 kali A1. Tuh. Nah, ini sama dengan berapa ini? Negatif 2 plus minus ini 8 ya, akar 8 ya. Akar 8 itu berarti 2 akar 2. 2 akar 2 per 2 ya. Saya sederhanakan ya. Berarti sama dengan negatif 1 plus minus akar 2 itu. Ya kan? Berarti saya taruh mana ini? Sini ya. Nah, ini. Berarti kan x1-nya itu sama dengan negatif 1 ditambah akar 2 ya. Atau ini x-nya adalah sama dengan negatif 1 dikurangi akar 2 gitu ya. Nah, kira-kira yang mana yang memenuhi? Yang kan nggak mungkin ya. Ini apa sih? Kan nggak mungkin limit suatu barisan itu kan bukan ganjil atau genap ya. Nggak mungkin 2 kan, karena kan limitnya itu dia tunggal, cuman 1 aja. Berarti yang ini atau yang ini gitu. Nah, tadi kan kita diberikan bahwa xn itu nilainya selalu lebih dari 0 ya kan. X1-nya lebih dari 0, X2-nya lebih dari 0 dan seterusnya. Dia bernilai lebih dari 0 seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, X2-nya ini akar 2 itu berapa sih? 1,4 sekian kan? Berarti kan ini negatif 1 dikurangi 1,4 sekian. Ini kan berarti kurang dari 0. Berarti yang X2 ini dia tidak memenuhi itu. Karena xn itu lebih dari 0 ya, maka x yang memenuhi itu adalah sama dengan negatif 1 ditambah akar 2 itu. Karena ini sekitaran berapa? 0,4 sekian itu. Ya kan? Nah, jadi limit dari barisan x itu adalah sama dengan negatif 1 ditambah akar 2. Tuh. Itu ya jawaban dari nomor 12 halaman 86. Oke, kita lanjut ke section berikutnya ya, di bab 4 ya, tentang limit fungsi ya gitu. Oke, di video selanjutnya gitu. Nah, ini kalau kalian mau mencatatnya. Tapi kayak kemarin udah pada bisa deh ya. Udah bisa ngerjainnya. Nah, ini ya.